hutang 100 juta gara-gara bangkrut usaha hingga bisa bangkit dan sukses di usaha ini part 3. Prosesnya kayak gimana nih Kang Randy? Hingga Kang Randy bisa kebeli mobil, ya bisa lunasin hutang dan sebagainya. Nah dulu yang paling pertama saya lakukan adalah belajar dulu. Karena kan nggak tahu juga kan ya tentang bisnis ini seperti apa, yang biasanya hidup di jalan kan. Ya saya belajar dulu ke mentor-mentor ataupun ke orang yang mengajak saya di bisnis ini. Saya cari tahu langkah-langkahnya kayak gimana, cara promosi seperti apa. Karena kan dulu langsung ke online kan, waktu itu tuh diarahkan ke Basecamp. Nah cuman pas pertama ke Basecamp saya berpikirnya gini, kayaknya enak ya belajar di Basecamp gitu. Banyak mentor-mentor, banyak leader-leader, kayaknya bakal cepet nih untuk berkembang di bisnisnya gitu. Saya sempat berpikiran kayak gitu. Tapi pas saat datang ke Basecamp, ternyata nggak semudah yang saya bayangkan. Tetap semuanya butuh proses gitu. Kayak gitu, butuh proses hingga akhirnya sempat mau menyerah juga saat itu. Karena lagi tinggal di Basecamp, anak sama istri tinggal di rumah, nggak punya penghasilan, dari pihak bank nelpon terus. Harus dibayar hutangnya. Pusing kan? Jangankan mikirin gimana caranya menjalankan bisnis ini, mikirin beban aja udah pusing. Kayak gitu. Cuman ya yang bikin kuatnya itu ya karena ngelihat istri juga gitu, ngelihat istri yang dimana ya istri saya kan dulunya pasti dibahagiakan kan sama orang tuanya, dimanja dan lain sebagainya. Masa iya sih setelah menikah sama saya mau dibawa sengsara gitu. Yang pertama itu, terus ngelihat anak juga, ya anak saya masih kecil, bahkan ditinggal di rumah. Kalau saya sekarang menyerah, ya gimana dengan masa depan anak gitu. Terus yang ketiga, ngelihat orang tua juga. Saya kan anak satu-satunya. Kalau saya saat ini menyerah, gimana dengan orang tua saya untuk kedepannya? Nah itu yang bikin saya kuat di bisnis ini gitu. Sekalipun prosesnya berat gitu. Seperti itu. Berarti ketika misalkan diem di Basecamp pun gak mudah ya? Gak mudah. Ada fasilitas nggak dari sponsor? Alhamdulillah waktu itu kalau untuk fasilitas kan ada Basecamp ya dari Kang Dani juga waktu itu kan untuk fasilitasnya untuk Basecamp, terus waktu itu ada pembelajaran juga caranya di online dan lain sebagainya. Nah disitulah saya benar-benar mempelajari kayak gini caranya main Facebook dan lain sebagainya, dan saya kuasai cuma Facebook doang waktu itu. Gitu, cuma Facebook doang. Ya alhamdulillah setelah mempelajarinya ya bisa di titik seperti saat ini. Dari Facebook gimana nih caranya biar yang lain tahu nih? Kalau dari Facebook kan saya cuman membangun personal branding kan dulu tuh. Saya ngelihat dulu dulu tuh nggak kenal ya sama Kang Dani itu, cuman ngelihat di YouTube saja gitu. Pengen bertanya ya malu juga, ya saya siapa sih gitu. Belum punya prestasi dan lain sebagainya. Ya udah saya belajar dari YouTube-nya Kang Dani, saya pelajari. Oh ternyata yang paling pertama itu kan personal branding. Jadi kita itu pengen dilihat seperti apa sih sama orang lain gitu. Ya udah saya bangun personal branding. Saya bikin kata-kata motivasi lah, doa. Jadi memperlihatkan hal-hal positif yang ada di diri saya supaya orang itu percaya sama saya gitu. Sekalipun saya itu dulunya kayak gimana gitu. Tapi kan tetap kita punya sisi positifnya. Yang saya perlihatkan hal positif yang diperlihatkan di sosial media. Dan hingga akhirnya personal branding kebentuk, saya konsisten nambahin pertemanan, bikin postingan secara konsisten, hingga akhirnya dapatlah database 1 orang, 2 orang, dan lebih banyak lagi gitu. Yang sulit tuh kebanyakan orang konsistensinya. Iya. Nah, apalagi dengan kondisi sekarang kan beda sama dulu ya. Kalau sekarang kan kita ngonten nih orang yang gak berteman dengan kita, orang yang gak nge-follow kita, dia bisa lihat konten kita gitu. Nah malah banyak kelemahannya ya, malah banyak mitra itu berharap viral, berharap FYP, ternyata nggak FYP, enggaknya nyerah. Padahal kan kuncinya konsisten. Kita nggak tahu nih kapan video kita akan viral, kapan konten kita akan viral. Cuman jangan nunggu viral, jangan nunggu dulu ada database datang. Harusnya kita mau jemput bola. Nah, kita harus mau share video kita supaya ada yang nonton dan lain sebagainya. Gitu. Perjuangan Kang Randy nih, berapa lama sih prosesnya hingga bisa lunasin hutang tuh? Ya bisa punya mobil, prosesnya berapa lama sih? Nah itu untuk sampai bisa lunas hutang, bisa kebeli mobil secara cash gitu ya, itu kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun? Ya 1,5 tahun sama pembelajaran itu. Emang saya berpikirnya kalau misalkan berbicara di luaran ya kayaknya nggak mungkin gitu. Udah mau punya hutang, pengen punya mobil gitu. Tapi ya luar biasa di bisnis ini ya karena di sini ada mentor gitu, ada trainingnya, ada pembelajarannya. Ya sekalipun kita nggak punya pengalaman di bisnis yang seperti ini, ya karena kita diajarin. Hingga akhirnya alhamdulillah dalam 1,5 tahun itu ternyata nikmatnya itu kayak gini gitu, hidup tanpa hutang tapi penghasilan punya, bahkan punya bebas waktu sama anak sama istri gitu sekarang. Nah itu yang dirasakan sekarang kayak gitu. Meskipun sebelum prosesnya sebelumnya pahit gitu, tapi setelah sekarang melewati proses itu ya alhamdulillah gitu, hutang udah selesai, mobil udah bisa kebeli secara cash, bahkan bisa punya waktu bebas sama keluarga dan bisa punya penghasilan juga alhamdulillah.